Fuana Cakapala merupakan nama asli Borobudur menurut penelitian sejarawan kontroversial Santo Saba. Penamaan ini yang membuat heboh kesejarahan nasional. Tidak hanya itu, banyak teori Santo Saba yang menentang terhadap catatan sejarah yang sudah mapan, di antaranya Santo Saba tidak sependapat penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun 78 Masehi. Perlu diingat bahwa teori Santo Saba masih diperdebatkan dan belum secara luas diterima oleh komunitas akademik, dan diperlukannya telah akademik oleh para ahli untuk mengkaji ulang guna merekonstruksi catatan sejarah Nusantara yang mendekati kebenaran. Kritik dan kontroversi. 1. Kurangnya bukti primer dan sumber sejarah yang kuat. 2. Interpretasi yang berbeda tentang prasasti dan catatan sejarah. 3. Perdebatan tentang metode penelitian dan kesahihan teori. Metodologi. 1. Perdebatan tentang metode penelitian dan kesahihan teori yang ada selama ini. 2. Kurangnya kesesuaian dengan teori sejarah konvensional. Relevansi. 1. Pentingnya telaah akademik oleh ahli untuk mengkaji ulang. 2. Perlunya rekonstruksi catatan sejarah Nusantara yang akurat. Untuk memperdalam pemahaman, disarankan 1. Membaca karya Santo Saba secara langsung. 2. Menganalisis kritik dari komunitas akademik. 3. Mengikuti perkembangan penelitian sejarah Nusantara. Perhatikan ini di antara teori Santo Saba, yang katanya berdasar penelitian akademik, benarkah? 1. Borobudur dibangun pada tahun 5391 sebelum Masehi yaitu 732 Saka. 2. Pembangunan Borobudur terkait dengan pembangunan sarana pendidikan oleh Sailendra, Dharma Kirti, Dharma ajarannya dan Kirti orang yang memahami ajaran untuk pengajaran, masih menurut Santo Saba. 3. Fuana Cakapala merupakan nama asli yang digunakan sebelum nama Borobudur populer. 4. Fuana Cakapala merupakan nama asli yang digunakan sebelum nama Borobudur, masih menurut Santo Saba. Bangunan terlabeling berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India sejak 1954. Bagaimana menurut Anda? Tulis di komentar. Apa menurut Anda? Apakah benar teori yang disebutkan Santo Saba? Benar atau bagaimana? Suatu teori harus diuji kebenarannya. Oleh karenanya bagikan video ini ke teman atau siapapun yang kalian anggap relevan. Biarkan mereka merespon menyangkal. Dan jangan lupa klik subscribe agar Anda selalu mendapatkan video terbaru hasil penelitian Santo Saba. Klik like jika Anda setuju, tulis komentar apa pendapat Anda terhadap video ini. Mari kita simak apa temuan-temuan Santo Saba dan kenapa teorinya kontroversi. Sangharama, Mahavihariya Paratera Arya, Fuana Cakapala, kini terpublikasi menjadi Borobudur, adalah penamaan filolog Belanda yang tidak paham siapa sejatinya nenek moyang leluhur bangsa Nusantara. Sangharama adalah tempat belajar pembelajaran dharmik original di masa terdahulu jauh sebelum abad 5 SM, saat terlahir Siddhartha Gautama di India. Mahatupa, Maha atau Mahe adalah berarti besar atau agung. Tupa adalah awal dari literasi kata stupa. Peziarah Tiongkok ke Nusantara menyebut kata ini dengan tope. Arya adalah kaum Cakya, Saka Cakya, Sakaya, Sitya leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Mahavihariya adalah tempat berlatih dan prosesi kontemplasi spiritual yang dibuat besar dan megah. Maha dan Vihariya digabung menjadi Mahavihariya. Kata vihara berawal dari kata ini. Paratera adalah orang-orang yang belajar atau sudah menjadi master pada ajaran dharmik original, disebut dengan parateran. Fuana Cakapala adalah nama bangunannya. Literasi kata Fuana Buana. 3 tahapan bentuk bangunan Fuana Cakapala adalah gambaran 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta. Bukan kata yang berakhiran datu, itu istilah labeling tanpa dasar. Mari kita kaji dan kritisi tentang nama Dharma Kirti, hasil kajian Santo Saba.
Artikel ini ditulis Santosaba berdasar buku catatan terjemahan berbahasa Inggris dari catatan perjalanan Xuanzang atau Hiuwenxiang, seorang biarawan Cina yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara di abad 7. Pada bab 6, Hiuwenxiang mencatat tentang negara Pisokia, Vaisaka Pikia. Pisokia, Vaisaka. Kerajaan ini adalah sekitar 4.000 li, dan ibu kota sekitar 16 li putaran. Negara ini menghasilkan banyak makanan dan kaya akan bunga dan buah. Iklimnya lembut dan menyenangkan, orang-orangnya tulus dan jujur, mereka sangat rajin belajar dan berusaha mendapatkan pahala, dengan berbuat baik. Ada 20 sangharamas dan sekitar 3.000 imam yang mempelajari Hinayana, aliran Samatya. Ada sekitar 50 dewa dan sangat banyak bidat. Hiuwenxiang, seorang biarawan Cina, menganggap penghuni daerah ini mempelajari Hinayana, aliran Samatya, dan mencatat dan sangat banyak bidat. Yang dimaksud bidat adalah orang yang tidak sepemahaman dengan Hiuwenxiang yang menganut Buddhism. Penjelasannya, setelah konsili Buddha kedua sekitar tahun 400 SM, ketika para Mahasanghika memisahkan diri dari para Theravada, para Mahasanghika memisahkan diri ini disebut sebagai Mahayana, dan masih berpegang pada Theravada disebut sebagai Hinayana. Inilah yang dimaksud Hinayana oleh Hiuwenxiang. Konsili Buddha keempat diadakan pada masa pemerintahan Kaisar Kaniska yang naik tahta sekitar tahun 125 m. Kaniska menemukan bahwa umat Buddha saat itu terbagi menjadi 18 aliran. Ini merupakan subdivisi dari 4 aliran utama, yaitu 1. Arya Sarvastivada, 2. Arya Samatya, 3. Mahasanghika, 4. Arya Stavira. Aliran utama nomor 2 ini yang dimaksud atau dianggap Samatya oleh Hiuwenxiang. Kita lanjut ke catatan Hiuwenxiang di Nusantara, masih menurut Santosaba. Di sisi Sangharama adalah stupa sekitar 200 kaki, yang dibangun oleh raja. Di sini Tathagata di masa lalu berkhotbah selama 6 tahun dan menyibukkan diri dengan melakukan hal dalam membimbing dan mempertobatkan manusia. Di sisi stupa ini adalah pohon indah yang tingginya 6 atau 7 kaki, selama bertahun-tahun tetap sama, tanpa kenaikan atau penurunan. Sebelumnya ketika Tathagata telah membersihkan giginya, ia membuang di tempat ini sepotong kecil ranting yang telah ia gunakan. Pohon itu berakar, dan menghasilkan dedaunan rindang yang masih ada sampai sekarang. Para bidat dan Brahma sering berkumpul dan memotongnya, tetapi tumbuh kembali seperti sebelumnya. Tidak jauh dari tempat ini ada jejak di mana keempat Brahmana di masa lalu duduk dan berjalan. Ada juga kuku dan rambut. Stupa bangunan suci di sini bentuknya sama. Ada hutan dan danau yang memantulkan bayang-bayangnya, terlihat di mana-mana. Itu adalah beberapa dasar teori Santosaba merujuk pada buku catatan peziarah Tiongkok. Klik like jika Anda setuju. Di tempat lain ada kerajaan Kiao Salo Kosala, dan Pinpo Solo Bimbasara, memerintah seorang raja bernama Brahmadatta. Pada masa tahun 1600 SM kawasan ini Pinpo Solo Bimbasara Benares disebut Ona Pariet atau Ona Sijangkang, adalah tanah kelahiran ajaran Sang Buddha. Itulah sebabnya beliau suatu hari menulis untuk Raja Pinpo Solo Bimbasara dengan bait-bait berikut. Ada sebuah negeri menakjubkan, yang terletak di perbatasan Himafat, megah, dan kaya dengan berbagai harta karun. Namanya adalah Kosala, keturunannya klan Surya dari keluarga Sakaya. Di sebelah selatan kota di sebelah kiri jalan, ada Sangharama besar. Disinilah Arhat Devasarma menulis Sisinlun Vijnanakaya Sastra, di mana ia mempertahankan pandangan filosofis akademik tentang pandangan bahwa tidak ada aku sebagai individu. Devasarma 660–580 SM adalah murid Dharmapala 670–580 SM, lahir dalam keluarga Brahmin, bangsawan berasal dari Savarnatvipa. Putranya disebut Dhammapala Kumara. Ia belajar di Takkasila.
Dharmapala adalah murid Dharmadasa, ia menjadi kepala pimpinan Nalada dan ia adalah guru Dharmakirti. Diknaga yang menahbiskannya, Dharmakirti adalah keponakan Kumarila Bata I, 618–540 SM. Semasa Dharmapala masih hidup, Dharmakirti menerima penahbisan darinya tetapi setelah Diknaga meninggal dunia, ia menerima pengajaran dari Ishvarasena, menjadi murid langsung Diknaga, setelah sepenuhnya memahami karya Diknaga, menjadi guru pramana terhebat dan kemudian menulis The Seven Treatises on Valid Cognition. Selama masa Dharmakirti, Adi Sankara tahun 569–537 SM dalam sidang akademik pernah mengalahkan pendapat baru para bidat tentang Dharmik, yaitu tinjauan baru filosofis yang disebut Buddhism, di forum perdebatan para sarjana saat itu. Dia adalah salah satu pencetus pemikiran, logika filosofis, juga ahli teori ilmu yang utama, atomisme, yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dianggap ada, adalah keadaan kesadaran sesaat. Arhat Gopa Kyupo juga menyusun kitab ini yang disebut Sing Kiau Yu Sihlun, di mana ia membela pandangan filosofis bahwa aku ada sebagai individu. Doktrin-doktrin ini menarik banyak diskusi kontroversial. Juga di tempat ini Bodhisattva Dharmapala selama 7 hari mengalahkan 100 pelajar yang berfaham pada Hinayana. Jadi, Nusantara pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan di negeri tercinta ini Indonesia. The Seven Treatises on Valid Cognition adalah karya Dharmakirti. Ia telah menyusun dan menghasilkan karya besar di bidang keilmuan dan akademis yaitu 7 bagian ilmu utama tentang pengakuan, validitas, atau The Seven Treatises on Valid Cognition. Dharmakirti, putra Nusantara, ia telah menyusun dan menghasilkan karya besar di bidang keilmuan dan akademis yaitu 7 bagian ilmu utama tentang pengakuan, validitas. Karya Dharmakirti adalah The Seven Treatises on Valid Cognition. 1. Relationship Analysis, ilmu tentang analisis hubungan, Sambandha Pariksafti. 2. Science of, Compendium of Recognition of, Validity, ilmu penetapan pengakuan validitas, Pramana Viniscaya. 3. Ilmu, Kompendium pengakuan, validitas, Pramana Vartikakarika, Diknaga. 4. Science of, Drop of Reasoning, Nyaya Bindu Prakarana. 5. Essence and Explanation of a Drop of Reason, Hetu Bindunama Prakarana. 6. Evidence from Continuums dan Academic Studies, bukti dari continuums dan kajian akademik, Samtanantara Sidinama Prakarana. 7. Science of Reasoning dan Approach, ilmu terhadap penalaran dan pendekatan, Vadanyayanama Prakarana. Dharmakirti, 610–520 SM, melahirkan keturunan yang tersebut juga bernama Serlimpa Dharmakirti, atau Suvarnatvipi Dharmakirti 1013 M. Sekali lagi, itu adalah beberapa dasar teori Santosaba merujuk pada buku catatan peziarah Tiongkok. Klik like jika Anda setuju. Sumber-sumber Tibet yang sama juga memberitahu kita bahwa Suvarnatvipa Dharmakirti adalah orang sezaman dengan Raja Tibet Srongbetan Gampo yang menikahi seorang putri Tiongkok Kongco yang datang ke Tibet. Suvarnatvipi Dharmakirti atau Dharmakirti Sri adalah seorang guru terkenal pada abad ke-10 dari sejumlah pemikir yang penting, termasuk Ratnakara Santi lahir sekitar tahun 970–1045. Atisa, Jenana Sri Mitra dan Ratnakirti keduanya lahir akhir abad ke-10 awal abad ke-11. Dharmakirti Sri atau Suvarnatvipi Dharmakirti adalah penulis Durbodaloka, subkomentar untuk Abhisamayalamkara Sastra Verti karya Haribadra. Suvarnatvipi Dharmakirti adalah seorang sarjana asal Sriwijaya, Suvarnatvipa, Sumatera. Ia adalah salah satu pendiri filsafat logika. Setelah menerima pendidikan, ia kemudian melakukan perjalanan ke Nalada untuk menerima ajaran langsung dari Vasubandhu. Dharmakirti 610–520 SM adalah leluhur dari Suvarnatvipi Dharmakirti 1013 M.
melahirkan keturunan yang tersebut bernama Chudamani atau Chulamani Tiwarmadewa, kadang disebut Chudamani Tiwarman. Candi Bungsu, di area komplek Candi Muara Takus dibangun pada abad ke-10 tahun ke-2 sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Chulamani Tiwarmadewa, atau Chudamani Tiwarman untuk menghormati leluhurnya Sefarnatvipa Dharmakirti dan pendahulunya Dharmakirti. Sekali lagi, itu adalah beberapa dasar teori Santosaba merujuk pada buku catatan peziarah Tiongkok. Tulis komentar, bagaimana menurut Anda? Sri Chulamani Varmadeva, penguasa Sriwijayanagara di Malayagiri di Suvarnatvipa sekitar akhir abad ke-10. Sri Chulamani Varmadeva adalah satu garis keturunan dari pendahulu dinasti Kolai yaitu Asoka yang mengikuti jalan kebenaran, Dharma. Pada tahun 1003, Sri Chulamani Warmadewa memprakarsai membangun sebuah candi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Tiongkok yang dinamakan Cheng Tien Wan Shou, termasuk Candi Bungsu, di komplek percandian Muara Takus. Sekali lagi, bagikan video ini ke teman atau siapapun yang kalian anggap relevan. Biarkan mereka merespon, menyangkal atau menyetujui. Itu semua adalah beberapa dasar teori Santosaba merujuk pada buku catatan peziarah Tiongkok. Klik like jika Anda setuju, tulis komentar menurut Anda dan klik subscribe untuk mengikuti apa saja dari teori Santosaba yang menentang catatan sejarah yang ada saat ini.